Ledakan yang kita pegang tuh udah kayak kalau kita nggak firm banget pegang, kita bisa kaget. Megang handgun, mau keren-kerenan kayak gitu. Aku sama sekali itu baru pertama kali ngeliat senjata. Aku cuma gini, ini megangnya gimana ya? Karena nggak mungkin kan ketika lo lagi adegan tembak-tembakan, gitu nggak mungkin. Nggak keren banget. Nggak keren terus salah lagi. Jadi kemarin itu kan kita dapat privilege untuk jadi closing film di JAV yang ke-18 di tahun 2023 ini kan. Opening sama closing itu biasanya diisi sama film-film Asia yang quirky. Ini bukan aku yang ngomong ya, ini dari Mas Ismail Basbet. Basbet tuh emang sering berlalu-lalang dan memang jadi panitia juga sering di JAV. Begitu juga Mas Garin bilang, kamu dan tim kamu tuh harusnya berbangga karena kalian jadi penutup di JAV ini. Dan jadi di JAV itu di bioskopnya ada 5 studio dan 5 studionya itu serentak di jam yang sama setelah closing ceremony itu kita nonton bareng 13 bom di Jakarta. Jadi kebayang bukan hanya mikirin reaksi penonton tapi bahkan reaksi kita juga karena kami pertama kali nonton gitu. Betul. Untuk bentuk komplit filmnya seperti apa dan disaksikan oleh penonton yang mungkin kalau boleh dibilang punya bukan tendensi tapi style yang berbeda lah, punya karakter yang berbeda. Ketika premier yang datang ke bioskop adalah yang diundang, right? Jadi kayak undangan teman-teman gitu. Tapi kalau penonton di bioskop yang biasa yang beli tiket adalah mereka yang beli dan ingin merasakan sensasi filmnya. Tapi kalau kemarin yang di JAV mostly datang dan punya kriteria kayak gini. Lo pada bikin apa sih? Coba gue melihat. Sebagai sesama filmmaker Sama pecinta film. Jadi memang beda dan itu juga ngaruh banget ke kami as a pemain, filmmaker, as a production house gitu ngelihatnya kayak wah, reaksinya kayak gimana ya? Ada yang ketawa nggak di part jokesnya? Ketika action mereka tercengang nggak ya gitu. Tapi kalau aku pribadi lihat ada di part-part actionnya yang nggak bisa disebutin satu-satu detailnya takutnya spoiler, tapi yang ada di teaser aja lah ketika Rio ngebazooka mobil, kebalik gitu, semua kayak wah, gitu jadi kayak nyampe. Iya. Terus ada beberapa part yang sampai penonton juga sampai wow. Sampai ada satu part juga yang gua nggak boleh ceritain, mereka ada yang kayak wow. Gitu. Reaksinya sih mereka semua jujur. Pada amazed banget, mereka nggak nyangka bakalan sebesar itu filmnya, terus bakalan sekompleks itu dan kayak mereka suka banget sama actionnya, suka banget, amin. Alhamdulillah sih ya responsnya bagus-bagus. Aku aja beneran itu baru terjadi tuh kemarin banget. Sampai sekarang aku masih processing. Aku nggak nyangka kalau hasilnya itu bisa sebagus itu dan jauh dari ekspektasi aku. Bahkan menurut aku jauh lebih bagus daripada skrip yang kita baca. Jadi aku masih amazed banget. Aku amazed banget sama kamu, Bim. Premisnya adalah dalam satu rentang waktu yang diceritakan gitu ya. Kota Jakarta mengalami teror 13 bom yang disebarkan oleh sekelompok teroris yang akan diledakkan dalam setiap 8 jam sekali. Itu premisnya dan filmnya akan melibatkan 3 point of view. Point of view dari sudut pandang masyarakat sipil, dari terorisme, dan juga dari IKTA adalah Badan Intelijen. Badan Kontra Terorisme, jadi Indonesian Contra Terrorism Agency. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kami mau disclaimer kita tidak mendukung segala bentuk tindakan terorisme. Yes. Walaupun filmnya mengenai teroris. Nggak usah ledakannya mas. Kalau untuk pistol atau senjata yang kita pegang itu kan beneran senjata asli dan pakai peluru hampa yang tadi udah aku ceritain. Itu tuh suaranya tuh bener-bener sama seperti suara senapan beneran karena memang itu isinya sama. Jadi ledakan yang kita pegang tuh udah kayak kalau kita nggak firm banget pegang kita bisa kaget. Kalau untuk bootcamp kita ada 3 hari untuk bootcamp, tapi itu intensif ya, bener-bener bisa dibilang nggak tidur ya. Pokoknya dari pagi sampai malam itu kita bener-bener full urusan sama senjata.
Oke. Jadi kalau deg-degan apa enggak, deg-degan. Tapi yang paling bikin deg-degan adalah ketika latihan pas di bootcamp, workshop di bootcamp. Karena pertama kali gue pribadi megang senjata yang isinya peluru beneran. Dan kita latihan sasaran tembak sama ngebiasain sama laras panjang, laras pendek gitu. Dan kalau laras pendek itu, jadi ada double click istilahnya. Kalau mau nembak tuh nafasnya harus tenang dulu, jadi kita akan tepat sasaran. Klik pertama itu kayak lu udah siap, dan klik 2 itu biasanya dari recall. Recall ini yang bisa kadang-kadang bikin lu bisa tepat sasaran atau enggak. Itu dengan getaran yang kecil. Kalau handgun lebih ke manageable gitu getarannya. Tapi kalau senjata-senjata laras panjang kayak M16, M itu military, kayak R15 yang rifle gitu yang otomatis, semi otomatis gitu, ya kebayang nggak? Lu harus tahan nafas, klik, and then udah nggak tahu tuh, ini udah. Ya itu yang mesti dibiasain. Jadi deg-degan apa enggak? Deg-degan kayak Iya, lebih saat pas persiapan sih. Apalagi kalau untuk aku pribadi, ini agak lawak sedikit ya. Aku tuh belum pernah megang senjata sama sekali seumur hidup. Bahkan pistol air pun aku nggak pernah pegang. Jadi pas saat kita tes cam itu kita belum bootcamp. Mungkin memang kalau untuk persiapan Bimo lebih banyak karena part action Bimo sangat banyak dibandingkan aku. Jadi memang pas saat tes cam aku sama sekali itu baru pertama kali ngeliat senjata. Aku cuma gini, ini megangnya gimana ya? Bener-bener kayak karena sedeg-degan itu. Dan pada saat bootcamp juga buat orang yang awam dengan senjata langsung dikasih senjata beneran, peluru beneran, dan kita diajarin cara ngisi, cara apa, itu tegang banget sih. Bener-bener sampai ini gimana nih? Tapi untung semuanya bisa diselesaikan dengan baik pada saat bootcamp. Jadi pas saat syuting, kalau aku sih aman banget dan ternyata aku suka sekali. Mungkin yang bisa diceritain adalah ketika dari pembedahan karakter dulu. Yang jelas kalau karakternya berbeda dari project-project yang belum, cara kita deliver emosinya juga akan berbeda. Terus perbedaan yang paling kontras banget dengan film-film action yang pernah aku jalanin adalah practical effect-nya. Jadi dulu, bahkan tahun lalu aku syuting lebih lama series action, itu juga sama setiap hari juga bersahabat dengan senjata, tapi rasanya beda banget sama karakter yang ini. Kenapa? Karena di karakter ini dibekalin ilmu untuk megang senjata beneran, dan kita setiap hari harus pegang senjatanya. Jadi gue dikasih workshop untuk megang senjata dengan disiplin militer. Walaupun karakternya nggak ada hubungannya sama militer, tapi punya disiplinnya, itu disiplin terhadap senjata harus seperti apa, safety-nya seperti apa, cara nodongnya seperti apa, supaya dia tahu line of fire, tahu cara menghandle senjata berat pas pegel tuh harus gimana gitu. Jadi, dan efek-efek dari ledakannya itu harus dibiasain. Ini jadi ngomongin teknis nggak apa ya? Contohnya apa? Kalau dulu ada aku pernah terlibat di film action yang pakai handgun, nembak, dar, suaranya itu kan dibuat di post audio, di post pro. Ini biasanya aku pakai airsoft. Jadi jadi kalau nembak tuh ada recoil, gini, kayak nembak ada gitunya kan? Itu dibikin sama diartikulasikan dengan tubuh, dibikin. Kalau di sini itu semua beneran, megang handgun, mau keren-kerenan kayak gitu, tapi lo tahu kalau secara disiplin yang harus diterima sama karakter harusnya begini. Kenapa? Karena berat, ada recoilnya, ada ledakan apinya, dan bahkan yang senjata yang aku pakai R15 itu bener-bener gaya megangnya aja beda antara yang baru belajar 2 bulan ngelihat dari film sama yang bener-bener udah belajar. Itu akan beda banget. Jadi itu sih yang buat aku. Dan ketika matrix kecil itu bisa dikuasain, dipahamin, itu pas syuting udah enak banget. Nah, hebatnya tadi tim Armory-nya udah ngebekelin kami dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Iya sih, bootcamp-nya cuma 3 hari, tapi kan punya time frame 2 bulan sebelum syuting. Dan ketika di syuting, 41 hari shooting days, aku minta privilege ke
Bukan, gue dikasih privilege sama tim armory-nya untuk dipinjemin dummy. Dummy-nya AR-15. Jadi senjata yang aku pakai secara disiplin militer ketika workshop itu namanya istri pertama. Jadi Andre aja kalah tuh sama senjata itu karena gue harus tidur pegang itu, ke WC pegang itu. Kalau sampai karena mindsetnya ketika perang, ketika lagi lawan sesuatu, masa iya lo lagi mandi tiba-tiba pulang keluar mandi, senjata gue mana? Lo udah pasti kalah dong. Gitu. Terus lagi tidur bangun tidur, senjataku mana? Udah, lo pasti akan kalah. Jadi itu harus kayak dijaga sepenuh hati dan untuk dalemin itu mungkin methods yang bisa aku pakai bawa ke rumah adalah bawa senjata itu, si daminya tapi ya. Kalau di lokasi syuting pakai yang beneran. Dan aku mau nambahin sedikit, itu juga sangat berguna untuk kita di lokasi syuting, jadi kita nggak clumsy. Banyak banget mungkin kalau ya pokoknya kalau kita yang punya properti di lokasi, mungkin kita selesai syuting pas cut asal taro. Nah itu kita nggak boleh. Jadi benar-benar di lokasi senjata kita itu tanggung jawab kita, dan itu semua udah dilatih pada saat persiapan. Jadi benar-benar posesif, Mbak minta ke saya nggak akan kasih. Nggak apa-apa sih, karena dia udah tahu dari... Udah biasa ya, Bim? Dia tahu suaminya punya profesi aktor, itu udah, maksudnya dia menghargai itu banget. Dan dia tahu ketika yang dipeluk malam setelah mas syuting adalah senjata itu, bukan dia ya oke. Sama ini sih, satu hal lagi yang menarik adalah, gue nggak tahu kalau Niken ngerasain hal sama atau nggak, nge-flinch. Flinch tuh ketika nembak, bang gitu kan, kenceng banget, ada apinya, karena Pak Benny tuh tim armory-nya dia pakai peluru hampa yang nggak ada proyektilnya, tapi tetap ada apinya. Apinya. Jadi sparkle-nya nggak bohongan dan suaranya tetap real, dang gitu. Jadi nggak gitu, nggak bener-bener dang. Itu sebelum take, kalau Rio punya metodenya tembak dulu sekali, dang, jadi biasain dulu supaya nggak kaget. Kalau gue biasain juga ngeliat dulu, oh ini sama suaranya gimana, sama ngeliat apinya. Karena nggak mungkin kan ketika lagi adegan tembak-tembakan, gitu nggak mungkin, nggak keren banget sih. Nggak keren, terus salah lagi. Lu nge-flinch kayak karena nggak bisa ditahan, bener-bener recoilnya dang. Terjadi juga sama saya, Pak. Hah? Iya kan? Yang biasanya bom atau ledakan-ledakan dari senjata, tiba-tiba sampai rumah hening. Kayak bingung banget kok, ini aneh banget ya, kenapa sepi banget gitu. Day one gue syuting, gue datang ke lokasi ngeliat mobil kebalik. Kebayang nggak tensinya? Serius, itu dewa nggak, Bim?